Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, melanjutkan pembahasan touch video yang kemarin scam. Ternyata masih banyak yang meminta saya untuk membahasnya. Karena apa? Karena katanya kan menurut para membernya gitu, aplikasi touch video ini udah scam gitu, tapi mereka disuruh download lagi, gabung lagi di aplikasi yang modusnya serupa, yaitu namanya Disney TV. Jadi jika para membernya ingin tertipu dua kali, ya silahkan gitu. Intinya gini, touch video ini kan money game, sudah sering saya bahas juga. Itu hanya akal-akalan mereka saja gitu. Saya pantau di grup publik ya, di grup Telegram, ada yang sudah download touch video tapi saldonya tetap nggak ada kan katanya. Menurut keterangan dari para member yang komentar di video-video saya, saldonya itu dimutasikan gitu, mutasi atau apa ya, dipindahkan ke aplikasi Disney TV. Di situ saja nggak logis, kenapa harus dipindahkan gitu? Bukannya banyak yang bilang touch video ini aplikasi yang membantu perekonomian rakyat gitu. Nah, saya curiganya aplikasi touch video ini sudah terendus oleh Satgas Waspada Investasi dari OJK gitu. Biasanya nanti kita tunggu saja siaran pers dari OJK, biasanya ada informasi tentang investasi ilegal terbaru yang sudah diketahui oleh SWI atau OJK gitu. Nah, di sini ini adalah korban-korbannya, daftar korban touch video. Nah, ini saya ambil yang dari awal sampai sementara ya, dari 1 sampai 106 member yang rugi. Nominalnya bervariasi dari mulai jutaan sampai puluhan juta gitu ya. Dan mirisnya ini terjadi lagi ya. Padahal di channel saya ini khusus membongkar aplikasi seperti ini, tapi ya banyak juga para pemain Ponzi ya yang mencemari video-video saya. Tujuannya untuk menggait member baru supaya tidak percaya dengan apa yang saya bongkar gitu. Ya itu sih terserah pemirsa saja ya yang menonton video saya. Dan ujung-ujungnya saya selalu benar gitu. Bukan saya sombong gitu ya, bukan. Tapi ya apa yang saya katakan itu real gitu. Saya membahas aplikasi seperti ini bukan membayar atau tidak, bukan masih membayar atau tidak, tapi lebih jauh dari itu. Buat apa membayar bagi sebagian orang? Bukannya investasi itu harus adil ya. Ini aplikasi money game seperti touch video ini membayar member dari uang member baru. Biasanya yang kena tipu seperti ini adalah member paling bawah, yaitu member yang tidak bisa merekrut member lain, member lagi gitu ya. Nah, kebiasaan kalau sudah aplikasinya scam, yang komentar di video-video saya gitu ya, itu menyatakan diri sebagai korban gitu. Nah, di money game sendiri yang sebetulnya korban itu siapa? Jadi nggak semua bisa jadi korban menurut saya, berdasarkan keterangan dari Barskrim dan OJK gitu ya. Yang disebut korban di aplikasi money game seperti touch video ini adalah yang real korban gitu ya. Mereka para member yang tidak punya bawahan. Meskipun kalian misal di sini kalau ada yang nonton ya, korban yang merasa jadi korban gitu ya touch video ini, kalau kalian rugi tapi kalian punya bawahan,
downline lebih dari satu, ataupun satu juga nggak apa-apa, mau satu mau lebih bawahannya, yang jelas kalian punya bawahan. Itu katanya gitu ya, kata keterangan Bareskrim dan dari OJK, itu bukan korban gitu ya. Otomatis yang real korban itu setahu saya di money game itu orang yang tidak punya member baru gitu, orang yang tidak mengajak orang lain. Nah, kalau kalian merasa kalian itu menjadi korban dan ingat-ingat lagi apakah kalian itu mengajak orang lain atau tidak, itulah kalian real korban. Tapi kalau kalian punya satu bawahan saja dan pernah mendapatkan profit, keuntungan, ya jelas keuntungan kalian itu dari satu member kalian itu ya, yang di bawah kalian. Jadi yang real korban itu yang nggak punya bawahan lagi gitu. Jadi dia itu main sendiri, biasanya orang awam ya. Kalau yang bisa menggait member saya pikir itu bukan orang awam gitu ya. Apalagi di channel saya ini banyak sekali saya bahas, lebih dari 1, 2, 3 video yang membahas touch video ini, dari mulai keterangan OJK yang menyatakan aplikasi ini ilegal sampai ke promosinya saya tampilkan, mendapatkan sumber dari Facebook, Telegram gitu ya. Tapi banyak yang ngeyel juga gitu. Biasanya sih mereka yang gini ya, jadi korbannya itu antara orang awam dan pemain. Kalau pemain sih bukan korban gitu ya, saya malah ketawa kalau pemain Ponzi yang rugi gitu. Rasain aja gitu ya. Tapi untuk orang awam saya kasihan gitu. Biasanya yang korban itu orang awam. Kita tahu sendiri touch video ini sampai ke pelosok negeri gitu ya mempromosikannya. Ini baru 106 orang yang ada di, kayaknya sih di grup Telegram sini ya. Dan saya pikir dan saya cari informasi, membernya itu, maaf nih kalau saya salah ya, antara 7.000 sampai 10.000 orang member touch video ini. Dan kalau dihitung-hitung nyampe miliaran gitu, meskipun per orangnya 1 juta, ada yang 2 juta gitu kan, terus puluhan juta juga kalau disatukan 7.000. Kalau maaf ya kalau saya salah gitu ya menyebutkan jumlah membernya. Setahu saya 7.000 atau 10.000 lah gitu member touch video ini, mohon maaf kalau salah. Itu kalau disatukan miliaran gitu. Siapa yang menikmatinya? Ya pemilik aplikasinya. Aplikasi touch video ini terang-terangan gitu. Jadi satu lagi buktinya bahwa aplikasi investasi bodong, money game, skema Ponzi itu apa ya, jadi niat banget gitu, sewa kantor gitu untuk mengelabui para calon korbannya gitu. Jadi sekali lagi ini bukti bahwa yang ada kantornya pun belum tentu aman. Kalau sudah ada money game, mau kantornya bintang 5 pun gitu kan, ya udah ilegal aja gitu. Contohnya cek dulu ke OJK gitu. Saya selalu melampirkan kontak OJK di setiap video saya. Jika kalian nggak percaya, ini untuk orang awam ya, jika kalian orang awam nggak percaya dengan saya, silahkan tanyakan langsung. Di setiap video saya selalu saya lampirkan di deskripsi video kontak OJK dan SWI. Lebih enak gitu kan ya. Jadi kalian nanya sendiri lah ke OJK-nya kalau kalian gak percaya dengan saya gitu. Nah sebelumnya ya ada komentar namanya ini ya. Jadi ini bukti bahwa member-member touch video ini disuruh download yang namanya aplikasi Disney TV. Ini sih menurut saya exit plan dari touch video. Maksud exit plan itu ya gimana ya,
bingung juga sih menjelaskannya. Intinya memberi harapan gitu. Biasanya mereka para penipu itu lagi bergegas ngumpulin duit. Biasanya kan kalau investasi bodong kayak gini kan disebar-sebar ya uangnya, biar nggak kelacak misal kayak gitu. Mereka itu lagi bergegas gitu. Dari sebelum lebaran aja saya sudah curiga aplikasi ini bakalan segera kabur, bakalan segera scam. THR katanya kan bagi-bagi THR, tapi banyak juga yang nggak bisa mencairkan THR-nya. Lucu gitu ya, pengen THR harus deposit dulu, kan lucu gitu. Di mana otaknya gitu. Nah, di sini saya suruh yang komentar kirim linknya. Meskipun saya tahu gitu ya, kalau kirim link di YouTube itu nggak akan muncul gitu, masuknya spam. Tapi saya bisa melihatnya. Dan saya cari informasi tentang Disney TV ini. Ya meskipun buang-buang waktu aja gitu. Kalau saya bahas Disney TV udah jelas kok. Yang merekomendasikan Disney TV ini kan aplikasi touch video. Ya pasti sama gitu. Apalagi ada beberapa member yang komentar sudah download Disney TV pun saldo di touch video nggak dipindahkan ke Disney TV gitu. Jadi ini hanya pengalihan saja. Biasanya mereka lagi siap-siap mau terbang jauh gitu, membawa uang para membernya. Nah, ini link yang tadi ada di komentar YouTube yang kena spam gitu. Saya salin linknya, saya tulis kembali, dan inilah ya Disney TV APK. Oke, nggak ada di Play Store juga gitu. Dan saya katakan money game Ponzi itu sekarang banyak yang di Play Store. Jadi kalaupun ada di Play Store, kalau berbau Ponzi, money game, ya hindari gitu. Karena Play Store itu bukan lembaga pemerintah. Sekali lagi, setiap video saya katakan itu, Play Store itu hanya sebuah toko aplikasi. Kalian juga bisa bikin aplikasi dan mendaftarkan diri ke Play Store. Misal kalian punya toko online, kalian ingin merambah memperluas jaringan gitu, kalian bikin aplikasi, daftarkan ke Play Store, bisa. Untuk sekelas jualan online, aplikasi jualan pulsa, bisa kalian bikin aplikasi dan mendaftarkan diri di Play Store, bisa gitu. Nah, di sini sebetulnya saya nggak akan mengunduh ya, nggak akan mengunduh atau mendownload aplikasinya, kan sudah jelas tadi saya katakan bahwa aplikasi ini yang merekomendasikannya adalah orang-orang touch video. Jadi kalau kalian merasa benar-benar korban, nggak mungkin kalian bisa deposit lagi di Disney TV. Katanya kan kalau mau kembali uangnya harus deposit juga di Disney TV, kan gila itu. Masa iya kalian mau ketipu 2 kali? Ini sama persis dulu yang saya tipu juga sama. Mungkin ada kaitannya juga dengan aplikasi yang dulu ya, namanya WPP Group ya, WPP berbagi gitu ya, Kameto gitu. Kalau nggak salah dulu ada aplikasi WPP Group scam, lalu disuruh beralih ke WPP berbagi, gitulah intinya. Sama exit plan-nya sama seperti touch video. Ketika mereka scam, nipu, mereka masih mengelabui, memberi harapan gitu. Oh, download aplikasi ini, kita pindah ke aplikasi ini ya. Ujung-ujungnya kalau kalian menuruti, kalian kena tipu 2 kali gitu. Oke, itu saja review kali ini tentang jumlah korban sementara gitu ya dari aplikasi touch video. Saran saya untuk yang merasa menjadi korban, bukan korban-korbanan gitu ya. Korban-korbanan itu maksud saya orang yang gak mau disalahkan, dia mengaku sebagai korban saja gitu. Biasa setiap kali saya bikin video ketika aplikasinya scam, selalu ya banyak orang yang merasa dirinya sebagai korban. Kalau semua jadi korban, lantas siapa leadernya gitu. Intinya kalau kalian menjadi korban, siapa orang pertama yang kalian harus laporkan?
yaitu adalah orang yang pertama mengajak kalian. Otomatis dia itu atasan kalian, leader kalian, upline kalian. Dan kalau kalian nggak merekrut lagi member baru, otomatis lah kalian main sendiri kayak gitu ya. Itu kalian benar-benar real korban. Tapi sekali lagi, kalau ada yang bilang, oh saya korban, tapi dia punya 3 atau sampai 5 bawahan yang nggak layak disebut korban gitu ya, karena pasti dia pernah mendapatkan profit, keuntungannya itu dari mana? Ini kan money game ya, dari bawahannya, uang member lain, khususnya bawahan. Money game sampai kapanpun niatnya mau nipu ya, money game skema Ponzi itu. Jadi membayar member dari uang member lain. Oke, jadi ini salah satu contoh lagi bahwa setiap kali saya mereview membongkar aplikasi investasi bodong skema money game Ponzi itu nggak asal-asalan, nggak asal nebak, meskipun saya nggak pernah nyoba dan nggak harus nyoba juga gitu ya. Ratusan kali saya membongkar aplikasi seperti ini tanpa mencoba gitu, cuma menelaah marketing plan-nya. Ya udah jelas kelihatan dari marketing plan-nya saja ini udah rencana penipuan gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan channel saya yang membongkar aplikasi investasi bodong skema money game Ponzi dan ya penipuan-penipuan lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ngopi. Hindari money game Ponzi karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Putri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren.